Halo, bertemu lagi bersama saya Uci Bill dari Singing Fun Course Switzerland. Hari ini saya akan membahas tema yang banyak sekali masuk di kolom komentar saya mengenai ketegangan saat bernyanyi, terutama di nada tinggi. Nah, saya akan bahas hari ini untuk kalian, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi sebelumnya saya akan mengajak kalian untuk melihat potongan pendek video saya saat saya bernyanyi live. Setelah itu saya akan jelaskan tentang tema kita hari ini. Sekarang kita lihat dulu potongan short clipnya saat saya bernyanyi live ya. Gonna make it without you. Do you really wanna see me crawl? And I'm never gonna make it like you did. Make it more. I was nothing at all. 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 I was nothing at Seperti yang sudah tadi kalian saksikan short clipnya saya bernyanyi live ya. Saya bernyanyi dari nada rendah ke nada tinggi. Nah itu bisa kalian lihat tidak ada ketegangan sama sekali. Saya menggunakan resonansi, saya menggunakan register dan sebagainya. Nah ini akan saya bahas tentang ketegangan saat kalian bernyanyi, terutama di nada tinggi, right? Nah, kita langsung saja masuk ke temanya ya. Jadi, kenapa sih terjadi ketegangan ya saat bernyanyi dan terutama susah mencapai nada tinggi? Yang pertama, biasanya yang sering terjadi di lapangan adalah ketegangan otot ya, leher, rahang, dan lidah ya. Nah itu adalah satu kesatuan tuh yang tidak bisa dipisahkan ya. Biasanya lidah kalian narik ke belakang ya. Itu yang membuat kalian tersandung 2L. Tersandung ludah kalian sendiri, tersandung lidah kalian sendiri. Nah itu ya. Terus rahang juga tidak boleh tegang ya saat bernyanyi. Terus leher juga tidak boleh tegang ya saat bernyanyi. Whatever you do, apapun yang kalian lakukan dalam bernyanyi, dalam pemanasan, dalam berbicara, tidak boleh ada tekanan atau ketegangan ya, yang itu harus kalian tahu. Yang saya harus garis merah ya, ini untuk murid-murid saya semuanya, saya bilang jika kalian merawat suara kalian itu adalah properti jangka panjangnya kalian ya, dirawat, di-maintains karena itu properti jangka panjang. Kalau misalnya kalian tidak merawat suara kalian, ya kita akan lihat dalam 6 bulan ke depan seperti apa, 1 tahun ke depan seperti apa. Gampangnya seperti itu ya. Yang kedua adalah ini yang major problem ya diantaranya juga ya, adalah pernafasan kalian yang dangkal ya. Jadi dengan kalian bernyanyi mengangkat bahu ya, angkat bahu. Nah ini ya, ini tidak bisa nih. Ini verboten, tidak bisa ya. And then memakai dada terlalu banyak
ya, memakai suara dada terlalu banyak. Ini nanti saya akan jelaskan lagi gitu kan ya. Terus dengan pernafasan dangkal adalah jadi, nafas kalian cepat habis ya, karena tidak di-maintain, tidak dirawat ya, and then suara terdengar terjepit. Ya, following problemnya ya, akan berakhir ke situ. Yang ketiga adalah, eee, postur tubuh, kalian yang salah ya. Saat kalian berdiri, saat kalian apa namanya, duduk gitu kan ya, jadi harus tegak, posturnya harus tegak, tidak boleh slouchy kayak gitu ya, nggak boleh apa namanya, ada ketegangan sama sekali ya. Right, nah itu, kalau postur kalian, membungkuk, lehernya maju gitu kan ya, terus dagunya naik, ini biasanya terjadi kalau misalnya lagunya, tinggi, secara refleks kalian begini, gitu, nadanya rendah begini. Nah itu biasanya yang sering terjadi di lapangan seperti itu ya. Nah, leher tidak boleh maju, terus dagunya juga tidak boleh naik ya, akan berakibat aliran udara terhambat ya, dan akan berakibat apa lagi? Nadanya, nada tinggi sulit dicapai gitu ya. Nah ini, saya sering bilang sama murid-murid saya, kalau nada tinggi, suara dada nggak bisa dipaksa ke atas ya. Karena suara dada itu dia ada otot tersendiri, suara kepala ada ototnya tersendiri ya. Jadi nggak bisa suara dada dibawa ke atas ya. Nah kita harus bikin stabil, menyeimbangkan otot suara kepala itu adalah, otot, CT ya, otot dada TA, otot kepala CT ya. Nah ini kita nggak bisa suara tinggi kita angkat nih otot dada kita ke atas gitu kan ya, akhirnya apa? Berteriak ya, dan akhirnya kalian powernya dari sini ya, dari leher, bukan dari breath support kalian, right? Nah itu yang harus kalian perhatikan, alright? And then, yang keempat adalah, dalam bernyanyi dilarang untuk pushing atau mendorong. Karena seperti yang saya bilang tadi ya, ketika nada tinggi dipaksa dengan volume besar. Kalian menaikkan volume karena kalian pikir, oh nadanya tinggi, berarti aku harus menaikkan volume. Bukan, ya. Kalian harus bermain resonansi dan kalian memainkan register kalian. Kalian memainkan otot dada, otot kepala dijadiin satu tuh ya, supaya fleksibel. Ya, dan kalau misalnya kalian, kita masih di nomor 4, kalau misalnya kalian menekan suara atau pushing suara kalian ya, akan berujung pita suara kalian tertutup rapat ya, tertutup rapat dan tegang. Alright, sebelum saya lanjut ke yang kelima, saya akan mengenalkan ke kalian, ini adalah laringnya kalian. Saat bernyanyi, laring tidak boleh naik ke atas. Laring kalau laki-laki itu dibilangnya jakun ya, jakun. Nah ini ya, kalau kita bernyanyi laringnya harus netral. Tidak boleh naik ke atas ya, atau really down ke bawah gitu kan ya. Right. Laring ini ya, ini adalah alat peraga, laring ya. Laring ini adalah rumahnya pita suara kalian. Mungkin kalian pernah dengar ya, di luar-luar sana mungkin vokal coach juga, beberapa vokal coach pernah menyampaikan, membuat konten kalau bernyanyi laringnya harus di tengah-tengah ya, atau netral position ya. Nah ini maksudnya ya. Jadi laring itu saat kita bernyanyi diusahakan dia tidak boleh jumping terlalu tinggi dan down, turun ke bawah terlalu down, right? Karena akan mengganggu pita suara kalian. Jika di dalamnya pita suara, di dalam laring ini ada pita suara ya,
pita suara ini. Ya, inilah pita suara kalian nih ya. Sebenarnya nggak bisa dibuka ya, cuma karena alat peraga aja ya. Nah, ini pita suara kalian. Bentuk pita suara itu begini ya. Apa namanya, horizontal bukan vertikal ya. Jadi begini, biasanya vokal coach itu dia menggampangkan, untuk mudah dimengerti untuk muridnya, dia menggampangkan dengan bentuknya vertikal seperti ini. Tapi, di dalam bentuknya adalah dia, horizontal ya. Nah, ini dan kalian harus tahu juga, pita suara ya, size-nya, ukuran pita suara sangat kecil sekali ya. Eee, jadi kalian benar-benar harus merawat ya, harus maintain pita suara kalian. Kalau pria dewasa yaitu, ukurannya kurang lebih ya, itu 17 sampai 25 milimeter untuk pria dewasa ya. Kalau untuk wanita dewasa itu adalah 12,5 sampai, 17,5 milimeter. Nah, untuk anak-anak pita suaranya ya itu antara 6, sampai, 8 milimeter. Nah, itu ya. Nah, ini tadi saya tambahkan, ilmunya tentang layering ya, supaya kalian mengerti. Right, sekarang kita kembali ke, nomor 5 ya. Kenapa sih terjadi ketegangan gitu ya. Yang nomor 5 adalah, kenapa terjadinya ketegangan saat kalian bernyanyi, yaitu vokal register ya yang tidak seimbang ya. Ntar saya ambil dulu, right, sebentar ya. Vokal register yang tidak seimbang, oke. Misalnya chest voice-nya terlalu dominan ya, berarti, yang mengakibatkan adalah suara berat dan kaku. Saat kalian naik ke atas ya, ke suara tinggi, nada tinggi, ini chest voice ya, tidak boleh dipaksa ke atas karena dia mempunyai otot yang, beda dengan head voice ya. Ini ototnya TA, ini ototnya CT ya, beda ya gitu kan ya. Jadi kalian harus mengatur register ini. Ketidakseimbangan register itu yang membuat kalian tegang dan sulit mencapai, nada tinggi, right? And then contohnya lagi, head voice-nya terlalu dominan gitu kan ya. Jadi suaranya tipis dan tidak stabil. Nah, itu yang di alasan nomor 5 kenapa terjadinya ketegangan ya, dan kalian tidak bisa mencapai nada tinggi. Alright. And then alasan yang selanjutnya adalah masalah, fisiologi atau mental. Biasanya kalau, untuk yang, sering show gitu kan ya, yang sudah punya panggung atau biasanya, paling gampang karaokean ajalah ya, karaokean, sorry. Nah, itu karena takut nadanya salah gitu kan ya. Nah, itu tubuh otomatis itu tegang itu di situ ya. Alright. Nah, itu, beberapa alasan kenapa terjadinya ketegangan. Oke. Saya pernah membahas tentang resonansi ya. Jangan lupa kalian, dipakai resonansinya ya untuk, nada-nada rendah, nada-nada tinggi ya. Itu dipakai semuanya resonansinya. Oke. Sekarang saya, mencontohkan sedikit ya. Contohnya gini ya. Dari sini contohnya. Saya pakai di normal ini aja nadanya. Nadanya adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Nah, itu di antara nada itu kita kan berganti register ya, karena ada beberapa nada ya.
Saya akan memberikan contoh simpel untuk kalian. Kita dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya. Nah, itu kan nadanya berpindah ya. Kita seperti menaiki tangga ya. Tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4 sampai ke puncaknya ya. Nah, ini yang kalian harus aware, harus sadar adalah register ya. And then dengan register padukan dengan sebentar. Right, sebentar. Padukan dengan resonansi ya. Nah, itu harus kalian padukan supaya hasilnya bisa maksimum ya. Ntar saya pinggirkan dulu nih teori-teori saya. Sebentar ya. Right. Kita di sini kita coba bersama-sama ya. Dari nada rendah ke nada tinggi. Kita akan naik tangga pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Saya minta rasakan getarannya, konsentrasi di getarannya, jangan pada volumenya ya. Oke, sekarang di sini contohnya. Sudah ada pindah ya, perpindahan registernya ya. Sekarang kita naik lagi. Kita akan coba lagi dari nada rendah di bawah dan ke nada tinggi di atas ya. Konsentrasi di getarannya, sensasinya, jangan menaikkan volume ya. Jangan digas motornya ya. Kita coba bersama-sama. Right, seperti yang kalian lihat barusan, saya tidak ngegas, saya tidak teriak. Nah, itu yang harus kalian belajar ya. Perpindahan-perpindahan tersebut yang kalian harus belajar. And then register-register ini yang kalian harus belajar. Terus resonansi juga kalian harus belajar. Intinya adalah hindari ketegangan saat kalian menaiki nada yang tinggi. Kalau kita bilang naik tangga ya, yang tinggi ya. Pelajari ilmunya. Jika kalian mempelajari ilmunya akan gampang dimengertinya ya. Untuk kalian yang ingin mendaftar secara online, ingin kursus bernyanyi dengan saya cantumkan linknya di bawah ya. Silahkan dicek. And then saya rasa tema kita hari ini belajar cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Dan saya mengucapkan juga Happy Holiday, Merry Christmas untuk yang merayakan, and selamat tahun baru. Kita akan ketemu di tema-tema yang selanjutnya. Salam dari Switzerland and happy singing. Bye-bye.